Jemaat yang dikasih Tuhan, suatu ketika di sebuah gereja terlihat seorang koster sedang bergegas untuk membersihkan, mengumpulkan beberapa warta jemaat yang tertinggal di bangku-bangku jemaat dan juga yang berserakan di lantai gedung gereja pada waktu itu. Koster tersebut tidak hanya mengumpulkan warta gereja, dia juga memungut sampah-sampah yang kalau diperhatikan ada banyak bungkus-bungkus permen yang dibiarkan begitu saja oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab pada waktu itu. Selain membersihkan semuanya itu, koster ini juga kemudian dia mulai merapikan beberapa bangku yang sudah mulai bergeser dari posisinya. Dia juga mulai merapikan beberapa peralatan audio yang sudah digunakan dalam ibadah sebelumnya. Dan dia selalu memastikan semuanya boleh kembali rapi sehingga apa? Sehingga ibadah yang selanjutnya dapat berlangsung dengan baik. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, bukankah seringkali kadang pekerjaan seorang koster gereja tidak kita lihat, tidak dinilai oleh orang, ya. Namun kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh para koster gereja, seperti koster gereja yang saya perhatikan ini, itu membawa dampak yang sangat luar biasa bagi kelangsungan, kelancaran ibadah selanjutnya, ya, terutama bagi kenyamanan jemaat-jemaat yang akan mengikuti ibadah selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan dalam Alkitab dicatat seorang yang bernama Onesiforus. Dan Onesiforus ini adalah orang yang juga jarang dikenal, jarang diketahui oleh beberapa orang. Tetapi luar biasanya justru firman Tuhan mencatat Onesiforus ini walaupun tidak dikenal oleh kebanyakan orang, dia memiliki pelayanan yang sungguh dirasakan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Bagaimana tidak gitu ya, keluarganya pada waktu itu mengunjungi Rasul Paulus ketika ia berada dalam penjara. Dan hal ini tercatat dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-16. Dikatakan, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Paulus terkesan akan pelayanan Onesiforus, sehingga ia mencatatnya dalam surat Timotius ini secara khusus. Paulus juga mengatakan bahwa keluarga Onesiforus itu membantu pelayanannya ketika ia melayani di Efesus, seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-18. Tujuan Paulus mencatat peran dari Onesiforus ini membuat jemaat itu belajar untuk bisa menghargai pelayanan orang lain walaupun tidak terlihat, walaupun mungkin tidak kita kenal. Walaupun jarang disebut, pelayanan mereka sungguh-sungguh berarti dan membuat Paulus itu menjadi berharga dan pelayanannya menjadi efektif sebagai seorang rasul, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-16. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, ada banyak orang yang mungkin bisa dikatakan mereka melayani di balik layar, di mana keberadaan mereka mungkin tidak berarti, tidak terlihat oleh kebanyakan dari kita. Apakah selama ini kita mengabaikan mereka, atau mungkin kita mulai mengabaikan mereka? Mereka mungkin terlihat kecil, mereka terlihat tidak melakukan hal-hal yang spektakuler, tetapi Tuhan justru memakai orang-orang yang kecil ini, dalam tanda kutip orang-orang yang demikian, untuk melayani Tuhan sendiri. Oleh karena itu, janganlah jadi pribadi yang sombong. Ketika kita mungkin beribadah di gereja, marilah kita memperlakukan orang lain, walaupun tidak terlihat, walaupun mungkin posisinya, jabatannya kecil, pandanglah dia juga sebagai pribadi yang berharga. Tengoklah orang-orang yang ada di balik layar. Mungkin kita juga perlu mengucapkan terima kasih sebagai ungkapan syukur kita, karena tanpa mereka ibadah kita mungkin tidak berlangsung dengan baik. Tanpa mereka mungkin kenyamanan kita ketika kita beribadah juga tidak berlangsung dengan baik. Tidak hanya koster, mungkin perlakuan itu bisa kita lakukan yang sama kepada satpam gereja atau mungkin orang-orang karyawan kita, pembantu di rumah. Semuanya itu kehadiran mereka sungguh membawa kebaikan di dalam kehidupan kita, dan tugas kita adalah mengasihi dan menghargai mereka. Oleh karena itu, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita masih dalam pandemi COVID-19, walaupun sudah divaksin, jangan lupa maskernya dikenakan kalau berpergian di luar rumah, tetap jaga jarak, karena upaya ini untuk menjaga komunitas kita, menjaga keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita.